Nggak pucet-pucet amat gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Jadi di video kali ini aku pengen ngebagi tentang tips konsisten diet ala aku. Nah, alhamdulillah ya guys, aku tuh udah berhasil turun dari 70 kg sampai dengan 50 kg. Yeay. Tentunya perjuangan yang sangat amat panjang banget, bukan sebentar. Aku bukan orang yang kalau misalkan diet itu konsisten selalu diet gitu, enggak guys. Aku tuh orangnya kalau misalkan diet tuh pelan-pelan banget. BTW ini aku 20 kg dari aku SMA deh kayaknya, dan aku bisa menyentuh angka timbangan 50 kg itu sekarang pas aku tuh umur 22 tahun. Dan aku tuh diet itu udah umur dari aku umur 17 tahun guys, aku tuh udah diet. Tapi emang diet aku tuh kayak naik turun gitu. Nah, aku pengen ngebagi lah tips konsisten diet ala aku supaya diet kalian tuh berhasil walaupun dietnya itu pelan-pelan. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku pengen skin check dulu. Nah, ini kondisi kulit aku. Tuh, lagi ada. Kalian bisa lihat kan, ini tuh banyak banget merah-merah di kulit aku. Kayak merah-merah tuh bukan bekas jerawat, tapi emang karena kulit aku tuh sensitif, jadi merah-merah banget. Jadi itu dia tadi kondisi kulit aku. Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian. Jadi emang dulu itu waktu aku SMA itu aku emang berjerawat, dan selain aku berjerawat juga aku overweight. Timbangan aku tuh 70 kg guys. Nah, tapi walaupun aku sekarang udah sampai 50 kg, pipi aku tetap bulat. Tolong tips and trick buat kalian yang tahu cara ngilangin pipi bulat ini gimana, komen di bawah ya. Oke, daripada kebanyakan cincong, langsung aja kita mulai. Nah, jadi tips konsisten diet ala aku yang pertama itu adalah motivasi dan niat. Dulu aku ngelakuin diet itu motivasinya adalah aku bisa dihargain sama orang-orang, dan aku bisa foto-foto dengan badan aku yang bagus. Karena pada saat aku tuh gendut, aku nggak tahu kenapa aku merasa didiskriminasikan, padahal tuh nggak ada yang diskriminasiin aku, tapi karena bawaan insecure dan minder di dalam diri, jadi aku ngerasa kalau misalkan aku nih didiskriminasikan dengan teman-teman aku yang badannya tuh emang bagus. Apalagi pas waktu SMA, jarang banget gak sih orangnya tuh yang badannya tuh emang gendut gitu, jarang banget sih ya teman-teman aku khususnya. Dan kalau misalkan foto nih antara aku sama teman-teman aku, itu tuh pasti kayak ada perbedaan size-nya gitu loh. Kayak teman-teman aku tuh pada kecil-kecil banget badannya guys, jadi kan aku malu ya. Kedua adalah niat. Nah, niat aku itu emang biar aku tuh bisa turun berat badannya konsisten. Tapi emang walaupun penurunannya itu nggak langsung turun drastis dalam waktu 3 bulan bisa 20 kilo, enggak. Pertama itu yang penting niat, kita bisa menurunkan berat badan. Yang kedua itu ada motivasi, udah tips kayak itu doang. Jadi setiap kali aku lagi diet terus aku pengen makan, aku tuh selalu inget, oh ya nanti berat badan gue naik sekilo. Sekarang aku tuh kalau misalnya naik sekilo doang tuh udah kayak kesel banget bawaannya. Yang kedua, itu mulai dengan target yang realistis. Nah, target yang realistis ini maksud aku, itu kalian bisa targetin secara perlahan. Dalam seminggu itu kalian mau turunin berat badan kalian itu berapa kilo. Nah, kalau aku pribadi, karena aku nggak pengen aku itu jadi sakit selama diet, aku turunin dalam seminggu itu targetnya 0,5 kilo lah ya. Nah, karena biar nurunnya perlahan tapi pasti, itu pasti akan turun. Tapi kalau misalkan kalian terlalu menggebu-gebu untuk jor-joran di awal, itu tuh aku pernah ngelakuin itu dan ternyata nggak berhasil guys. Nah, target yang realistis nih penting banget, karena terlalu nafsu dari dalam diri kita, kadang kita tuh kayak menghalalkan cara-cara yang nggak bener. Kita tuh beli obat diet lah, atau beli suplemen diet. Itu tuh sebenarnya kalau kalian mau tahu, suplemen diet itu harus dikonsumsi, tapi diimbangi dengan diet juga. Aku udah berpengalaman banget lah ya, kebetulan waktu zaman aku diet, aku pernah ngalamin masa-masa aku pakai suplemen. Aku pernah, ternyata setelah aku jalanin, aku nemuin lah celahnya gitu kan. Nah, ternyata kalau misalkan aku nggak diet, itu tuh suplemen juga nggak ngaruh apa-apa guys. Next, yang ketiga itu adalah lakukan secara bertahap. Nah, ini tuh penting banget. Kalau aku pribadi, diet itu nggak terlalu diburu-buruin banget. Kalian yang baru pertama kali pemula, itu bisa jalanin diet pelan-pelan dulu. Jangan langsung nge-cut
sehari makan buah doang, besoknya makan sayur doang. Menurut aku itu bisa dilakukan sama orang-orang yang emang udah sering diet. Buat orang-orang yang baru diet pemula, lebih baik pelan-pelan dulu. Lebih enak dijalanin itu adalah diet defisit kalori. Untuk pertama kalinya diet atau untuk udah lama banget gak diet tapi pengen diet lagi, itu kalian bisa mulai dari ngepangkas kalori. Jadi kalian bisa hitung berat badan kalian, lalu kalian nanti hitung kalori yang dibutuhkan sama badan kalian per hari. Aku mulai pangkas itu dalam 1 minggu sekitar 200 kalori, lalu minggu depan aku pangkas 100 kalori, minggu depan lagi 100 kalori. Jadi kayak gitu aja terus kalau misalkan aku diet. Kalau misalkan dirasa udah kuat, baru kita naik ke step berikutnya, yaitu rutin olahraga. Tapi kita pelan-pelan ya rutin olahraganya. Nah jujur kalau misalkan aku itu biasanya kalau misalkan diet itu seminggu itu olahraga itu selama 3 kali lah ya. Kalau misalkan untuk pemula, untuk saat ini aku karena udah terbiasa diet, kalau misalkan lagi emang niat banget diet, aku tuh olahraga tuh seminggu bisa setiap hari. Yang keempat adalah bikin jadwal makanan dan menu-menu makanan kalian itu yang enak-enak. Jadi emang kalau misalkan orang lagi naik berat badannya itu, lagi punya nafsu makan yang tinggi, terus tiba-tiba pengen diet tuh susah banget. Karena aku pun masih kayak gitu guys. Setelah aku diet itu pola makan aku nggak berubah drastis. Jadi aku masih tetap makan manis, aku masih tetap doyan nyemil. Bahkan malam-malam nih aku sering banget nyemilin kerupuk. Nggak tahu kenapa itu aku suka banget. Nah aku tuh juga sering makanin ciki atau biskuit gitu, aku sering banget. Tapi untuk makan nasi itu aku kurang banyak, udah gak kayak dulu lah ya, kayak udah kesetting nih di dalam diri aku makan nasi itu nggak banyak-banyak lagi. Nah tapi kalau misalkan nyemil, aduh guys, aku pun masih sama, itu kayak susah gitu loh. Kalian tuh kalau nyemil tuh kayak makan angin, jadi kayak nggak berasa makan. Nah, penting banget kalau misalnya lagi diet itu ngurangin kalorinya. Kalian harus makan makanan yang enak. Jangan nyiksa diri kalian dengan rebus-rebusan atau makanan-makanan umbi-umbian gitu. Sebenarnya boleh, nggak disalahkan. Tetapi menurut aku diet kayak gitu tuh untuk dijalanin itu akan kurang konsisten. Dampaknya saat kalian kelar diet itu kalian bisa balas dendam. Jadi makannya tuh sampai banyak banget gitu. Udah nggak mikir lagi, yang penting gue makan enak gitu. Yang kelima, nah kan jadi karena aku doyan ngemil, aku jadi suka bikin cemilan-cemilan ngemil. Banyak banget dijual di supermarket. Nah kalian bisa cari deh tuh, kayak ada fit bar kayak gitu-gitu, pokoknya yang emang khusus buat diet. Nah untuk cemilan sehat sih menurut aku bebas lah ya, tapi nggak jarang juga aku pakai cemilan-cemilan sehat. Kayak misalnya aku pengen oatmeal, dan menurut aku tuh oatmeal itu bukan makan tapi cemilan aku. Next, untuk tips selanjutnya yaitu hargain setiap prosesnya. Walaupun kalian baru diet pemula dan kalian itu baru turun 0, berapa kilogram, hargain, karena itu adalah hasil yang udah kalian dapat. Kalian harus akuin di dalam diet kenapa hasilnya segitu, itu mungkin ada kesalahan di dalam diri kalian, itu kalian harus akuin. Dan kalian juga harus validasi, ini hasilnya kayak gini karena emang aku masih pemula. Tetapin di dalam diri kalian, tapi aku yakin kalau misalkan suatu saat hasil yang aku dapat itu akan banyak. Hasil yang sedikit itu adalah dasar dimana sedikit-sedikit akan menjadi banyak. Diet aku juga terbilang lama ya guys. Aku diet dari tahun 2017 sampai saat ini. Gimana ya, aku kalau misalkan timbangan aku udah naik nih, aku langsung diet. Timbangan aku naik, aku langsung diet kayak gitu. Aku itu emang menghargai setiap diet aku, walaupun diet aku tuh tipis-tipis gitu. Jadi walaupun tipis-tipis, aku tuh setelah selesai diet itu tuh nggak langsung makan yang brutal gitu. Karena emang aku dietnya nggak terburu-buru, jadi saat aku selesai diet itu aku makan paling parah itu nggak sampai brutal banget. Jadi makannya tuh masih tetap kekontrol, sebrutal-brutalnya aku pas aku lagi nggak diet. Next, yang ketujuh, oke, ini tuh penting banget di dalam tips konsisten diet. Yang ketujuh adalah niat. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena emang kalau misalkan orang udah niat diet tapi itu baru di mulut doang, bukan niat diet tuh dalam hati. Diet itu nggak bakalan bisa berjalan konsisten. Itu niatnya itu nggak cuma di mulut, tapi dilakukan dengan aktivitas sehari-hari yang konsisten juga. Jadi konsisten itu nggak cuma di mulut ya. Boleh sekali-sekali menghargai diri kalian dengan cheating atau curang dalam diet kalian ini. Tapi nggak apa-apa, securang-curangnya kalian harus tahu porsinya itu semana. Karena kalau misalkan nggak tahu porsinya, emang nggak bakal naik. Cuman kan sayang banget dong proses yang udah kita jalanin selama 6 hari. Kalau misalkan seharinya itu kita brutal banget.
Tips yang selanjutnya yaitu adalah imbangi dengan olahraga. Nah, jujur aku pribadi bukan orang yang suka olahraga di luar rumah. Enggak, aku ngelakuin olahraga itu semuanya di dalam rumah. Nah, karena di rumah aku ada tangga, jadi aku manfaatkanlah tangga untuk olahraga. Kayak aku naik turun tangga selama 1 jam lah ya. Lalu selain itu olahraga yang biasa aku lakuin itu adalah cardio dari Pamela Reif. Itu yang 10 menit killer cardio. Itu aku selalu pakai yang itu, nggak tahu kenapa. Itu udah berapa tahun yang aku pakai. Kayaknya video yang jadi paling aku suka untuk ngebakar kalori cuman yang itu doang. Nah, olahraga ini jangan dipaksain untuk pemula. Buat kalian yang baru pertama kali diet, kalian coba dulu pelan-pelan, dilakukan dengan berstep. Kalian bisa coba 5 menit dulu. Nanti setelah seminggu ternyata kalian kuat selama 5 menit, bisa naik ke 10 menit. Untuk 10 menit ini misalnya dalam 2 minggu kalian kuat olahraga 10 menit, kalian bisa naik ke 15 menit. Nah, kayak gitu. Jadi jangan dipaksain, karena olahraga itu menimbulkan rasa bosan ya. Jujur itu tuh ada rasa bosan di dalamnya. Pas aku olahraga ngerasa aku tuh bosen banget ngikutin gerakan-gerakan kardio gitu. Dan karena motivasi aku kuat, niat aku kuat, jadi rasa bosan itu tuh bisa aku lewatin. Tips selanjutnya yaitu adalah lakukan dengan berstep. Saat diet itu pasti kalian mulai dari makan, olahraga, mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang tadinya suka mager dan sekarang jadi seorang yang sehat banget, healthy life banget. Nah, itu tuh semua berawal dari perubahan-perubahan yang kecil dulu. Semakin banyak perubahannya, itu tuh jadi karakter kalian nantinya. Kayak aku dulu, aku tuh emang orangnya mager banget karena aku tiap hari tuh tidur. Kerjaan aku waktu aku SMA baru awal-awal diet, dan itu saat aku berat 70 kg, itu tuh aku tuh mager banget anaknya. Kayak untuk jalan dari sini keluar rumah tuh males guys. Nah, tapi karena niat aku tuh kuat untuk bisa ngurusin berat badan, jadi aku itu berawal semuanya itu sedikit-sedikit. Jadi aku ngebiasain diri aku untuk memulai diet itu dengan puasa waktu itu, karena waktu itu kebetulan utang puasa aku tuh banyak. Nah, setelah aku puasa barulah aku mulai diet. Ternyata aku bisa untuk nggak makan selama puasa, nggak terlalu makan banyak untuk menekan nafsu makan aku. Dan aku lanjutin lah proses diet aku ini dengan diet yang beneran. Aku ngepangkas kalori. Nah, itu tadi perubahan yang udah terjadi sama aku. Walaupun emang perubahannya itu lama banget, tapi dulu aku bisa berubah guys, walaupun perubahannya itu lama gitu. Oke, segitu aja cerita tips konsisten diet ala aku. Semoga bisa membantu kalian yang saat ini tuh lagi butuh banget nih pencerahan dari orang-orang yang emang udah pernah diet gitu. Gimana sih cara tips konsisten diet gitu. Thanks buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah.